Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita hari ini. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, serta memberi hikmat bagi kita untuk dapat melakukan segala pekerjaan kita dengan baik di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu menyertai hidup kami sampai hari ini. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, hari ini pun Tuhan akan selalu menyertai dan berkat-Mu akan selalu ada dalam hidup kami. Kami akan terus berjalan di dalam Tuhan. Jangan biarkan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Dan kami mau terus belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati kami, mampukanlah kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah Tuhan jugalah yang memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Jumat 20 September 2024, tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Diaka ari ima nakok ibana tudolok martangiang, jala manipat nasaborngin ima didadati martangiang tudebata. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Martin Luther mengatakan, "To be a Christian without prayer is not more possible than to be alive without breathing." Pernyataan ini menunjukkan bahwa doa adalah merupakan suatu kebutuhan utama. Ya, jika kita tidak bernafas, tentu kita tidak hidup, bukan? Demikianlah kiranya. Setiap yang bernafas, setiap yang hidup, hendaklah doa menjadi bagian dari kehidupannya. Doa merupakan relasi kita dengan Allah. Bagaimana roh kita berbicara dengan Tuhan, memuji Dia, memuliakan Dia, serta mengakui kebesarannya. Dan di dalam doa juga, kita memohon permohonan kita, menyampaikan harapan-harapan kita, dengan harap Tuhan memberikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus meneladankan sikap hidup yang baik bagi kita. Sebelum Dia melakukan pekerjaannya, secara khusus pada perikop kita hari ini, sebelum Yesus memilih murid-muridnya, Ia berdoa kepada Bapa. Dan terus semalam-malaman Dia berdoa. Inilah yang mau diteladankan kepada kita. Hendaklah doa menjadi alasan utama kita untuk memulai segala pekerjaan. Doa adalah tindakan awal kita di dalam memulai. Demikian juga doa kita lakukan ketika kita akan mengakhiri. Karena di dalam doalah kita mendapatkan kekuatan. Di dalam doalah kita mendapat petunjuk Allah akan apa yang hendak kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, saat itu kita sedang meluapkan semua perasaan kita kepada Tuhan. Bukankah ketika kita gundah, ketika kita penat, ketika ada sesuatu beban
yang menyesak hati kita, kita memerlukan tempat mencurahkan perasaan. Doalah satu-satunya cara kita untuk melepas semua yang ada di dalam hati kita. Ketika kita berdoa, kita mencurahkan semua perasaan kita, semua kegundahan, kepenatan, rasa sakit kita kepada Tuhan. Dan pasti di sana kita akan mendapatkan kelegaan. Bukankah Yesus berkata, "Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, jika kita sedang berbeban, ketika kita sedang bersusah hati, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepadanya dan mintalah pertolongan. Ketika kita hendak memulai segala pekerjaan kita pun datanglah kepada Tuhan, mintalah pertolongannya, supaya kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan baik. Jangan jadikan doa itu adalah solusi terakhir dalam menyelesaikan persoalan kita. Jalan terakhir ketika kita tidak tahu mencari jalan keluar atas segala masalah-masalah kita. Hari ini Yesus mengajar kita untuk memulai segala pekerjaan di dalam doa kepada Tuhan. Dan tentu ketika kita berdoa kepada Tuhan, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, nyatakanlah, tunjukkanlah, dan sampaikanlah pujian rasa syukurmu atas kebesaran dan kebaikan Tuhan. Setelahnya, sampaikanlah permohonan dan pengharapanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita dekat. Dia hanya sejauh doa. Ketika kita tidak berdoa, maka Dia akan hilang dari hidup kita, karena kita yang meniadakannya. Tetapi ketika kita berdoa dan terus berdoa, sekalipun kita tidak melihat Bapa, kita tidak melihat Allah, tetapi hati yang terus bercerita kepada Tuhan, maka kita akan merasakan kehadirannya selalu ada setiap hari di dalam kehidupan kita. Amin. Mulailah harimu di dalam doa. Jalani segala pekerjaanmu, lakukan dengan baik di dalam doa kepada Tuhan saja. Dan ketika malam tiba, kita akan beristirahat, menyatakan syukur kepada Allah yang telah menyertai kehidupan kita sepanjang hari yang telah kita lalui. Dan sampaikanlah itu di dalam doa kepadanya. Kiranya doa tetap menjadi nafas hidup kita, menjadi kebutuhan utama kita, agar kita kuat dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang selalu Engkau beri melalui Yesus Kristus kepada kami. Hari ini kami diajar untuk berdoa, untuk mensyukuri segala hidup yang telah Engkau beri, segala berkat-berkat yang ada pada kami. Biarlah kami angkatkan pujian syukur hanya kepadamu. Demikian juga untuk segala tanggung jawab kami di bumi ini, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Biarlah kami selalu menghadirkan Tuhan di dalam pekerjaan kami. Jangan biarkan kami jauh dari-Mu Tuhan, tetapi biarlah Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami dan memberkati kami dalam segala pekerjaan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan berhasil dan berbuah dengan baik, sehingga Tuhan memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan kekuatan, penghiburan bagi saudara kami yang lemah dan berduka. Berikan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Karena hanya daripada-Mu lah kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan akan menjadi milik orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Kami puji sembah Engkau di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.